wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini, kelompok 4 akan menyajikan tentang identifikasi polinasi dan dispersi polen pada vegetasi mangrove, serta reproduksi perkembangan dan penyebaran mangrove yang akan dipaparkan oleh Desma Kurniawati, Mutiara Maiza Dinda, dan Ria Febriani. Untuk pemaparan materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Vegetasi hutan mangrove di Indonesia memiliki keragaman jenis yang tinggi, dengan jumlah jenis tercatat 89 jenis pohon, 5 jenis palem, 19 jenis liana, 44 jenis herba tanah, 44 jenis epifit, dan 1 jenis paku. Teman-teman bisa melihat di PPT. Indonesia merupakan daerah tropis berbentuk kepulauan dengan jumlah pulau kurang lebih ialah 17.500 pulau dengan garis pantai yang diperkirakan sepanjang 81 km yang merupakan kawasan baik untuk tumbuh mangrove. Jenis-jenis vegetasi yang dominan. Jenis-jenis vegetasi yang dominan dimiliki oleh bakau, Rhizopora sp, Tanjang, Budu Buira sp, Gogon, Soneratia sp, Api-api Avicenna sp, dan Mireh Silocarpus sp. Pada slide selanjutnya, mangrove memiliki dua tipe mekanisme polinasi. Yang pertama ialah self-pollination dan yang kedua adalah cross-pollination yang tentunya bervariasi pada tiap spesies. Sebagai contoh, pada self-pollination dimiliki oleh Agiceras corniculatum dan pada cross-pollination dimiliki oleh Lumnithzera littorea. Selanjutnya yang akan saya bahas ialah apa itu self-pollination. Self-pollination atau penyerbukan sendiri terjadi karena putik yang telah matang yang diserbuki oleh serbuk sari yang telah matang pula dari bunga yang sama ketika bunga tersebut belum mekar, sehingga menghalangi terjadinya penyerbukan silang. Jenis mangrove yang dapat melakukan penyerbukan sendiri atau self-pollination ialah Aegiceras corniculatum dan Lumnithzera racemosa. Pada mangrove jenis Avicenna officinalis dapat melakukan penyerbukan sendiri ataupun penyerbukan silang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desma Kurniawati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cross pollination. Cross pollination atau penyerbukan silang terjadi oleh serbuk sari yang berasal dari tumbuhan lain atau yang sejenis menyerbuki kepala putik. Pada Avicennia arina, perbedaan waktu matang dari serbuk sari dan putik atau protandri membuat tumbuhan tersebut tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri, sehingga diperlukan agen untuk membantu proses penyerbukan. Secara abiotik, penyerbukan dibantu oleh angin, sedangkan secara biotik penyerbukan dibantu oleh beberapa kelompok hewan seperti serangga, burung, dan kelelawar. Dalam prosesnya, serbuk sari atau polen akan menempel pada bagian tubuh hewan saat mereka menghisap madu bunga. Kemudian ketika hewan tersebut berpindah ke bunga yang lain dan tubuhnya menyentuh kepala putik, terjadilah penyerbukan. Jenis hewan penyerbuk atau polinator pada tumbuhan mangrove berbeda satu dengan yang lain. Sebagai contohnya, Lumnithzera littorea paling banyak diserbuki oleh burung, sementara L. racemosa dan Bruguiera yang berbunga kecil seperti Bruguiera cylindrica dan B. parviflora diserbuki oleh serangga atau Tomlinson 1986. Faktor yang mempengaruhi identifikasi polinasi dan dispersi polen
pada vegetasi mangrove. Yang pertama ada abiotik dan yang kedua biotik. Yang pertama yaitu abiotik, terdiri dari angin, anemogami. Yang kedua air, hidrogami. Secara abiotik penyerbukan dilakukan melalui angin dan air. Polen yang berukuran kecil dan tidak bertangkai memungkinkan polinasi dengan bantuan angin. Yang kedua, biotik. Biotik terbagi menjadi 3, yaitu serangga, entomogami, burung, ornitogami, dan kelelawar, crypterogami. Secara biotik, penyerbukan dibantu oleh angin, sedangkan secara biotik penyerbukan dibantu oleh beberapa kelompok hewan seperti serangga, burung, dan kelelawar. Dalam prosesnya, serbuk sari atau polen akan menempel pada bagian tubuh hewan saat mereka menghisap madu bunga. Kemudian, ketika hewan tersebut berpindah ke bunga yang lain dan tubuhnya menyentuh kepala putik, terjadilah penyerbukan. Jenis hewan penyerbuk atau polinator pada tumbuhan mangrove berbeda satu dengan yang lain. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, materi yang reproduksi, penyebaran, dan perkembangan mangrove yang disampaikan oleh Ria Febriani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Ria Febriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi, penyebaran, dan perkembangan mangrove. Langsung saja. Sama seperti tumbuhan pada umumnya, mangrove juga mengalami proses reproduksi atau perkembangbiakan. Reproduksi tumbuhan mangrove terjadi secara seksual, yakni dengan adanya bunga berkelamin satu maupun poligami, sehingga memerlukan serangga, burung, atau angin untuk membantu proses penyerbukan tumbuhan mangrove. Secara umum, pembungaan pada spesies mangrove dimulai sekitar umur 3-4 tahun. Dan pembungaan ini dipengaruhi oleh faktor alam dan bukan dipengaruhi oleh seberapa besar tumbuhan mangrove tersebut. Hasil polinasi yang berupa buah atau propagul hanya berkisar 0-7,2% dari bunga yang dihasilkan oleh tumbuhan mangrove. Di dalam kondisi habitat yang sangat berat dan sangat sulit sekali untuk berkembang biak, tumbuhan mangrove melakukan suatu penyesuaian perkembangbiakan mangrove yang biasanya disebut dengan pipipari dan cryptopipipari. Yang pertama yaitu pipipari. Pipipari yaitu bijinya tumbuh menjadi tumbuhan muda selagi masih melekat pada induknya. Saat lepas dari induknya, ia akan menancap substrat dengan hipokotil yang seperti paku tajam. Adaptasi semacam ini terdapat pada banyak sekali jenis mangrove, seperti Rhizophora sp, Bruguera sp, dan Caryopsis sp. Yang kedua yaitu Cryptopipipari, yakni embrio berkembang melalui buah, tidak keluar dari pericap. Biji sudah berkecambah ketika di atas pohon, atau embrio berkembang di atas buah, tetapi tidak cukup kuat menembus pericap. Misalnya terdapat pada Aegialitas. Sebagian besar mangrove memproduksi propagul dengan berbagai macam bentuk. Ada yang berbentuk silinder dan ada juga yang berbentuk bulat. Penyebaran propagul ini melalui air. Menurut Kitamura, berdasarkan perkembangannya ada 3 jenis propagul mangrove, yaitu propagul pipipari, propagul cryptopipipari, dan propagul norma. Propagul pipipari adalah propagul yang telah berkecambah sebelum jatuh dari pohon. Umumnya, propagul ini terdapat pada famili Rhizoporaceae dan dalam bentuk propagul silinder atau seperti tongkat. Propagul Rhizophoraceae telah berkecambah di dalam buah dan menonjol keluar, serta mengembang di buahnya ketika buahnya itu masih berada di atas induk pohon. Propagul ini mempunyai diameter 1,3 sampai 2,0 cm dan panjangnya sekitar 20 sampai 40 cm.
Selanjutnya, Propagule cryptopipipari. Propagule cryptopipipari adalah propagule yang berkecambah tetapi masih terbungkus oleh pericap atau masih terbungkus kulit buah sebelum jatuh dari pohon. Propagule ini terdapat pada Apichenia, Aegiceras, dan Niva. Selanjutnya yaitu propagule normal. Ditemukan pada Soneratia dan Pilocarpus. Buahnya berbentuk bulat seperti bola dengan propagule normal berupa biji. Materi yang selanjutnya adalah penyebaran propagule mangrove dan pembentukannya. Kebanyakan mangrove di daerah subtropis menghasilkan propagule masak pada musim panas. Propagule mangrove biasanya memiliki kemampuan mengapung sehingga dapat beradaptasi dengan penyebaran oleh air. Misalnya pada Rhizopora sp, selama proses pipipari, buah memanjang dan didistribusi beratnya berubah sehingga menjadi lebih berat pada bagian ujung bawah serta akhirnya akan terlepas. Kemudian propagule ini mengapung di air atau langsung menancap pada substrat ketika air surut. Tumbuhan dimulai dari akar yang muncul dari ujung propagule dan bertahap akan menjadi individu baru atau akan menjadi tumbuhan mangrove yang baru. Propagule tersebar melalui burung, arus, dan pasang surut air laut. Propagule mangrove juga dapat rusak karena diakibatkan oleh substrat yang tidak sesuai dan juga disebabkan oleh penenggelaman oleh organisme dan pelukaan oleh organisme, serta juga bisa rusak akibat salinitas dan tanah yang tinggi. Materi yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi reproduksi, perkembangan, dan penyebaran mangrove. Ada 6 faktor. Yang pertama yaitu suhu dan iklim. Suhu rata-rata di daerah tropis cukup baik bagi pertumbuhan mangrove. Temperatur optimal untuk pertumbuhan beberapa jenis mangrove, salah satunya Avicenna maria, tumbuh dengan baik pada suhu 18-20 derajat Celcius. Iklim juga merupakan faktor yang mempengaruhi distribusi spesies mangrove secara keseluruhan. Yang kedua yaitu bentuk lahan dan geomorfologi. Perkembangan mangrove paling baik terjadi pada pantai dengan hempasan gelombang kecil, karena jika hempasan gelombang kuat akan mencabut seedling. Semakin landai suatu pantai, maka akan semakin luas pola penyebaran mangrove. Yang ketiga yaitu salinitas. Lingkungan bergaram atau asin diperlukan untuk kestabilan ekosistem mangrove. Salinitas merupakan faktor lingkungan yang sangat menentukan perkembangan hutan mangrove, terutama bagi laju pertumbuhan, daya tahan zonasi spesies mangrove. Yang keempat adalah tanah. Banyak spesies mangrove seperti mangrove Rhizopora mudhoronata dapat tumbuh dengan baik pada tanah yang relatif dalam dan berlumpur. Begitu juga dengan spesies mangrove Avicenna marina dan Bruguera sp. dapat tumbuh di sepanjang tepi sungai yang berlumpur. Yang kelima adalah derajat keasaman. Derajat keasaman atau pH adalah jumlah hidrogen yang terdapat pada lautan. Komunitas Rhizopora sp dan Avicenna sp hidup pada tanah dengan nilai pH berturut-turut 6,6 dan 6,2. Yang keenam yaitu unsur hara. Hara merupakan faktor penting dalam keseimbangan ekosistem, terbagi menjadi dua, yaitu hara anorganik dan detritus organik. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf.
Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.